Jika masih ada, silahkan kalian ambil dan buang ke tempat sampah. Ya, Bu. Jika sudah, silahkan kalian rapikan kembali meja dan bangkunya agar sama rata dengan yang ada di depan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Aina Hadirah. Ica Hadirah. Mirna Hadirah. Siti Hadirah. Putri Hadirah. Afsal. Hadirah. Alhamdulillah hari ini semuanya pada hadir. Setelah kemarin kita mempelajari tentang tasawuf dalam Islam, ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, Bu. Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Ibu berharap materi yang akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Amin. Lebih semangat belajarnya, ayo kita speaking dulu. Silahkan kalian berdiri, pegang pundak temannya. Jika sudah, silahkan kalian puji temannya. Dan kalau misalkan sudah, putar arah dan pijat lagi pundak temannya. Gimana rasanya? Sudah rileks? Sudah enjoy? Enak. Alhamdulillah. Kalau begitu, silahkan kalian duduk kembali. Kita hidup di dunia ini penuh dengan perjuangan. Maka kalian jadilah pejuang yang baik dengan sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal untuk di akhirat kelak. Silahkan kalian perhatikan layar yang ada di depan. Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab bentuk jamak kulkun, artinya budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak terbagi menjadi dua, ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercela. Selanjutnya, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam bahasa Arab disebut akhlak al-karimah. Karimah artinya mulia. Oleh karena itu, akhlak al-karimah adalah sifat atau perilaku yang bersumber dari nilai-nilai ajaran akhlak Islam. Selanjutnya ada pengertian pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dan dapat juga dilakukan individu dengan kelompok. Agama Islam tidak mengekang apalagi melarang para remaja untuk melakukan pergaulan dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, selama pergaulan itu sesuai dengan tuntunan akhlak terpuji. Kalian satu kelas ini kan sudah saling kenal dan saling bergaul nih. Tapi harus diingat bahwa pergaulan antara lawan jenis harus ada jaraknya dan harus ada batasannya, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual yang pada akhirnya akan merusak bagi pelaku atau bagi masyarakat umum. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, misalkan laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan berada di tempat sepi, maka yang ketiganya adalah setan. Dan yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Selanjutnya, pengertian remaja. Remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada
remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan, yaitu antara 9 sampai 13 tahun yang dikenal sebagai masa pubertas. Jadi anak remaja itu sudah tidak lagi anak-anak, tetapi ia juga belum dewasa, jadi menuju dewasa. Selanjutnya, dalil tentang akhlak kedua remaja. Siapa yang ingin membacakan surat An-Nahl ayat 90? Saya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tazakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Bentuk perilaku orang terpuji terbagi menjadi 3. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai atau tasamuh. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Potongan hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Yang artinya, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi setiap muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara dengan hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing. Persaudaraan terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Potongan ayat surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita menuntut ilmu, seperti apa yang kita laksanakan pada hari ini. Bisa juga dengan menghadiri kajian-kajian yang ada di musola atau di masjid, karena Allah sangat mengetahui niat, cara, dan tujuan kita dari apa yang kita kerjakan, baik persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Yang ketiga, menghormati dan menghargai atau tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Jadi, salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persaudaraan dan batas-batas tertentu. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim kita harus saling bersatu, tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan. Karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamuh. Sikap terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan duniawi saja, tidak menyangkut masalah akidah, ibadah, syariah, dan ubudiyah. Dalil tentang tasamuh terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'aiban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, selanjutnya, membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, ada menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya, terutama kepada lawan jenis, agar lawan jenis tersebut tidak membangkitkan nafsu birahi serta menimbulkan fitnah. Siapa yang tahu batasan aurat laki-laki dari mana sampai mana? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari pusar sampai lutut. Ya, betul. Siapa yang tahu batasan aurat perempuan yang boleh terlihat oleh lawan jenisnya? Aku, Bu. Ya, silakan. Wajah dan telapak tangan. Ya, betul. Di samping aurat, pakaian yang dikenakan tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan juga tidak boleh transparan yang membuat tembus pandang. Yang kedua, ada mengajak untuk berbuat kebaikan. Misalnya, Siti mengajak Ica untuk berangkat atau mendatangi kajian yang ada di Masjid Istiqomah. Itu namanya contoh dari mengajak untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Contohnya misalkan Putri sedang libur hari Minggu, dia mengisi waktu luangnya dengan membaca buku, menggambar, atau melukis. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Contohnya, ketika kita ingin berangkat ke sekolah, alangkah baiknya kita bersalaman kepada kedua orang tua agar di dalam perjalanan kita selamat sampai tujuan dan ilmu yang diberikan kepada guru bermanfaat untuk kita. Contoh yang lainnya, kita sedang berjalan bertemu dengan guru, maka kita harus mengucapkan salam dan salim kepada guru tersebut. Terus contoh menyayangi yang lebih muda, misalnya kalian punya adik, kalian harus menyayangi adik dengan penuh kasih sayang serta berikan tuntunan kepada mereka dengan baik dan benar. Yang kelima, bersikap santun dan tidak sombong. Ada 4 kata yang kalian harus ucapkan, dan kadang 4 kata ini yang sering terlupakan oleh orang-orang. Yang pertama, kata tolong. Yang kedua, kata maaf. Yang ketiga, terima kasih. Yang keempat, permisi. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kuis. Soalnya ada 10, setiap soal yang kalian jawab nilainya 10 poin. Caranya, kalau misalkan sudah tahu jawaban dari soal tersebut, maka kalian acungkan tangan agar dapat diberikan kesempatan untuk menjawabnya. Kalian paham? Paham, Bu. Kuis yang pertama, apa pengertian dari akhlak? Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan.
terbagi atau tingkah laku, Bu? Jawabannya, ya betul. Akhlak berasal dari bahasa Arab khulqun, artinya budi pekerti atau tingkah laku. Kuis yang nomor 2, akhlak terbagi menjadi berapa? Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan kamu Siti. Terbagi menjadi 2, Bu. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jawabannya, ya betul. Akhlak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Soal nomor 3, apa nama lain dari akhlak terpuji? Siapa yang tahu jawabannya? Aku. Ya, silakan Ica. Akhlakul karimah. Apakah betul jawabannya? Ya, betul jawabannya. Yeay. Nama lain dari akhlak terpuji adalah akhlak al-karimah atau akhlakul karimah. Selanjutnya soal nomor 4. Dalil tentang akhlak pergaulan remaja terdapat dalam surat apa dan ayat apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ina silakan. Surat An-Nahl ayat 90. Kita lihat jawabannya apakah benar atau salah. Jawabannya ya betul. Surat An-Nahl ayat 90. Yeay. Soal nomor 5. Sebutkan bentuk perilaku akhlak terpuji. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Hafsah. Pertama, persaudaraan. Kedua, mengembangkan wawasan, ilmu, dan tasamu. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya benar. Bentuk perilaku akhlak terpuji ada 3. Yang pertama persaudaraan, yang kedua mengembangkan wawasan ilmu, yang ketiga tasamu. Yeay. Nah, apakah gambar ini termasuk akhlak terpuji, benar atau salah? Saya, Bu. Jawab. Ya, silakan, Saya. Aina. Jawabannya benar, Bu. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Soal nomor 7. Apakah gambar ini termasuk dari akhlak terpuji, benar atau salah? Siapa yang bisa menjawab? Aku, Bu. Ya, Jawabannya, silakan, Siti. jawabannya benar. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar. Soal nomor 8. Apakah gambar ini termasuk akhlak terpuji? Seorang murid yang sedang salim sama gurunya, benar atau salah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ica. Jawabannya benar. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya benar. Yeay. Soal nomor 9. Apakah gambar ini menunjukkan sikap tasamu, benar atau salah? Siapa yang bisa menjawab? Aku, Bu. Ya, silakan. Siti. Jawabannya itu benar. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar. Yeay. Makasih, Bu. Soal terakhir. Apakah gambar ini termasuk dari akhlak terpuji, benar atau salah? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Jawabannya kalau menurut saya itu benar. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar. Yeay, terima kasih Bu Guru. Yeay. Jumlah poin yang telah menjawab soalnya: Hafsah nilainya 10 poin, Putri 10 poin, Mirna 10 poin, Aina 20 poin, Ica 20 poin, dan Siti yang paling banyak 30 poin. Untuk poin yang paling banyak, Ibu akan berikan hadiah. Ini hadiah untuk kamu, Siti. Yeay, terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Hari ini kalian bentuk kelompok maksimal 3 orang untuk mengerjakan tugas yang akan dipresentasikan minggu depan. Tugasnya membuat poster tentang perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini adalah akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulqun. Khulqun artinya budi pekerti atau tingkah laku. Akhlak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada akhlak terpuji dan yang kedua ada akhlak tercela. Akhlak
terpuji bisa disebut juga dengan akhlakul karimah atau akhlak al-karimah, yang artinya budi pekerti atau perilaku baik yang bersumber dari nilai-nilai ajaran akhlak Islam. Pergaulan merupakan proses interaksi antara individu dengan individu lain atau bisa juga individu dengan kelompok. Remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak menuju ke usia dewasa. Jadi remaja itu ada di tengah-tengah. Dia tidak lagi anak-anak, tetapi ia sedang menuju ke dewasa. Dalil tentang pergaulan akhlak remaja terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. Bentuk perilaku akhlak terpuji terbagi menjadi 3. Yang pertama ada persaudaraan, yang kedua mengembangkan wawasan keilmuan, dan yang ketiga tasamu atau menghormati dan menyayangi orang lain. Membiasakan perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja terbagi menjadi 5. Yang pertama menutup aurat, yang kedua mengajak berbuat kebaikan, yang ketiga mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, yang keempat menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita, yang terakhir yang kelima bersikap santun dan tidak sombong. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.